Intensi misa pada perayaan Ekaristi sore ini mendoakan arwah Bapak Alexander Lim. Semoga Allah Bapa Maha Rahim mengampuni dosa-dosanya dan menjadi pendoa bagi keluarga. Permohonan Lidwina Au. Berdoa untuk kelancaran operasi bagi Bapak Hengki Limas yang akan dilaksanakan besok. Semoga Tuhan memakai para tenaga medis untuk memulihkan kondisi kesehatan Bapak Hengki Limas. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Benedictus Abbas. Setiap kali kita memperingati orang kudus, kita diajarkan suatu cita-cita ataupun model bahwa kekudusan surgawi juga bisa diraih di dunia ini. Kita melihat dengan memperingati orang kudus, ternyata keutamaan hidup semakin dipancarkan dan juga menjadi teladan bagi kita semua. Maka mari kita siapkan perayaan Ekaristi ini dengan memeriksa hati dan batin kita. Kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau telah menetapkan Santo Benedictus Abbas menjadi guru gemilang dalam pengabdian ilahi. Semoga kami mencintai Dikau di atas segalanya dan mengikuti jalan hukum-Mu dengan sepenuh hati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi itu terpelecok ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan Dikau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya,
Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang, orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengakuanku yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku. Doa dari bibir yang tidak menipu. Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, bila Engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun Kau temukan. Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang yang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ada yang pernah lihat setan? Hantu? Tuyul? Pocong? Kuntilanak? Belum pernah? Saya sering lihat tuh. Nggak percaya. Di televisi. Ya kan pernah lihat atau enggak ya? Nah, jadi nggak pernah lihat ya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Setan itu ada enggak? Ada. Apa buktinya? Katanya nggak pernah lihat. Tadi dibilang ada. Apa buktinya? Sederhana lu jawabannya. Apa jawabannya? Karena kitab suci juga bilang ada. Lah iya kan. Yesus digoda siapa? Setan. Jadi setan ada? Ada. Bentuknya bagaimana? Nah ini sekarang masalahnya. Setan itu sangat update. Dia tidak ketinggalan zaman. Setiap zaman dia cari cara buat yang namanya gangguin manusia. Kalau zaman Tuhan Yesus ya seperti ini. Paling tidak bisa ngomong, buta, ayan dan lain sebagainya. Sekarang kalau setannya buat begini, nggak laku. Manusia bilang nggak tertarik sama kamu. Tapi godaan setan dunia ini luar biasa sekali. Yang saya istilahkan semuanya yang berbau kepalsuan. Dan instan. Itulah yang luar biasa. Ada satu benda yang saya yakin akrab oleh Anda dan saya. Kadang-kadang benda itu juga saya berkati agar tidak mengganggu saya. Namanya handphone. Cakep ya. Itu bisa jadi sarana doa, baca kitab suci dan lain sebagainya. Bisa jadi sarana gosip ibu-ibu. Karena dengan handphone itu media sosial, jari kita itu setajam mulut kita. Nah itu dunia sekarang. Setan bisa masuk di situ? Oh hobi sekali dia. Bahkan begitu masuk ke gereja mau ekaristi, tidak lupa handphone itu terus menyertai. Tweet, 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 tweet ya. Artinya apa? Nah itu ya, orang mulai tercampur. Apalagi cara kerja setan. Banyak sekali. Tuh gangguin bapak ibu yang berkeluarga. Seneng kan? Kalau suami, istri, anak, orang tua ribut, tepuk tangan dia. Makin ribut, makin tepuk tangan lagi. Kenapa? Karena cara berpikirnya simple. Kalau keluarga Kristiani saya ganggu sampai habis-habisan, tidak akan ada orang-orang yang mau melayani gereja. Tidak akan ada para suster. Tidak akan ada para kaum berjubah. Tidak akan ada para imam yang kualitasnya baik. Kalau begitu apa jadinya? Seperti domba yang tidak ada gembala. Maka kalau melihat Romo Eko OSC, belum sempat ketemu ya? Iya, saya udah makan berdua hadap-hadapan, nah, keren kan? Nah, sombong dikit kan? Nah, cerita banyak ya. Ya disitulah cara bagaimana setan itu mengganggu yang namanya kita ini sekarang. Hampir 0,000% caranya setan itu mengganggu seperti zaman dulu. Orang dimasukin terus, gitu. Enggak. Semakin menarik, semakin cantik polesan dunia, hati-hati. Di situ biasanya yang menjadi cara dia masuk. Lalu, jangan khawatir Bapak Ibu. Orang Katolik itu jauh lebih keren. Asal dia sadar. Asal dia sadar. Orang Katolik tahu setan itu bisa kasih macam-macam. Tapi dia bisa tolak. Bagaimana janjinya? Setiap kali kita pembaruan, janji baptis.
Apakah engkau sanggup menolak setan? Sanggup. Dan segala bentuknya sanggup. Kalau bentuknya duit, nanti dulu. Nggak gitu kan, semua ditolak. Jadi orang Katolik bisa dengan keyakinannya, dengan imannya menolak gangguan-gangguan seperti itu. Maka sederhananya Bapak Ibu, si penjahat ini, si setan ini tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita. Karena di dalam dirinya sudah ada suatu kecemburuan, karena Allah lebih sayang pada manusia daripada dia. Maka dia akan terus ganggu ciptaan yang paling dikasihi Allah, yang secitra dengan Allah, yaitu kita. Maka kita perlu sadar agar tidak terjatuh pada segala tipu muslihat yang dibuatnya, dan makin lama makin pintar. Tidak tahu nanti 20-30 tahun lagi, mungkin anak-anak generasi Z sekarang bagaimana godaannya, kita tidak tahu. Anda dan saya mungkin sudah beralih ke dunia ini ya, tidak ada. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyadari di dalam hati kita suatu kepercayaan bahwa Tuhan pertama-tama menjaga kita, mengasihi kita. Maka kita berjuang sedemikian rupa untuk tidak jatuh atau menjatuhkan diri di dalam tipu muslihat si setan. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, pandanglah persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santo Benediktus Abbas. Semoga seturut teladannya kami selalu mencari Engkau dan pantas memperoleh rahmat untuk mengabdi Engkau dalam kerukunan dan damai dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya
bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah menerima jaminan hidup abadi dalam Ekaristi suci ini. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, semoga kami dapat mengikuti nasihat Santo Benediktus untuk mengabdikan diri kepadamu dengan setia dan mengasihi semua saudara dengan cinta yang hangat, hingga kami kau satukan dengan kemuliaan para kudus-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Doa malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.